Hai sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini saya akan membedah berkaitan dengan kuesioner individu pada dashboard SDGs Desa. Kalau kita lihat berkaitan dengan jumlah pertanyaan kuesioner individu antara dashboard SDGs Desa dengan kuesioner SDGs yang kita gunakan melakukan survei pada tahun 2021 dalam bentuk hard copy, memang ada perbedaan jumlah pertanyaan. Hal ini dapat kita lihat, yang pertama adalah berkaitan dengan lokasi ataupun wilayah, di mana pada kuesioner yang dulu yaitu tidak ada pertanyaan mengenai lokasi atau wilayah, tetapi pada dashboard SDGs ada 6 pertanyaan. Kemudian berkaitan dengan deskripsi individu atau P1, pada kuesioner SDGs terdapat 16 pertanyaan, sedangkan pada dashboard SDGs ada 20 pertanyaan. Kemudian berikutnya untuk deskripsi P2 ataupun pekerjaan, yaitu pada kuesioner ada 4 pertanyaan, sedangkan pada dashboard SDGs ada 5 pertanyaan. Kemudian untuk deskripsi kesehatan atau P4 yaitu tidak ada perubahan. Kemudian yang terakhir adalah di deskripsi pendidikan atau P5. Pada kuesioner ada 9 pertanyaan, sedangkan pada dashboard SDGs ada 13 pertanyaan. Sehingga kalau kita lihat totalnya, perbandingan jumlah pertanyaan kuesioner individu pada dashboard SDGs dengan kuesioner SDGs dalam bentuk hard copy yang kita gunakan pada tahun 2021 memang ada perbedaan, di mana total pertanyaan pada dashboard SDGs terdapat 47 pertanyaan untuk kuesioner individu, sedangkan pada kuesioner SDGs yang kita gunakan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 32 pertanyaan. Nah, di manakah letak perbedaan pertanyaan tersebut? Ikuti terus tutorial ini. Baik sobat, mari kita lanjutkan. Di manakah letak perbedaan pertanyaan kuesioner individu antara di dashboard SDGs dengan kuesioner SDGs yang kita gunakan pada tahun 2021. Nah, pada layar di sebelah kanan, di sini kami sudah sedikit modif berkaitan dengan hal-hal baru yang ada dari dashboard SDGs. Sebagai contoh, pada kolom pertama, pada kolom Excel ini sudah kami tambahkan berkaitan dengan nomor pertanyaan yang ada di dashboard SDGs. Kemudian pada kolom B, yaitu untuk yang kami blok warna kuning ini menandakan adalah pertanyaan tersebut ada pada dashboard SDGs tetapi tidak ada pada kuesioner dalam bentuk hard copy ini. Nah, seperti yang kami sampaikan di awal bahwa berkaitan dengan kewilayahan ataupun lokasi, yaitu di dashboard SDGs dimunculkan berkaitan dengan kewilayahan, yaitu dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RT, dan RW. Sedangkan pada kuesioner individu yang dulu itu tidak ada. Jadi untuk itu, jika melakukan survei di tahun ini agar ditambahkan 6 pertanyaan ini. Berikutnya teman-teman, pada deskripsi individu, seperti yang kami sampaikan di awal, yaitu terdapat 4 pertanyaan. Nah ini teman-teman, jadi di sini ada beberapa pertanyaan seperti pada nomor 13, yaitu pada deskripsi individu, yaitu berkaitan dengan pertanyaan usia kita saat ini. Jadi kita lihat pada dashboard, yaitu nomor 13, usia atau tahun. Di sini catatan jika usia kurang dari 1 tahun maka ditulis 0. Nah ini adalah pertanyaan yang ada di dashboard, sedangkan pada kuesioner yang dulu pertanyaan ini tidak muncul. Jadi di sini sudah kami tambahkan.
Itu tambahan pertanyaan pertama pada deskripsi individu. Kemudian tambahan pertanyaan kedua pada deskripsi individu adalah berkaitan dengan pertanyaan nomor 15, yaitu pada dashboard, yaitu berapa usia saat pertama kali menikah. Jadi yaitu pada kuesioner juga sudah kami tambahkan, yaitu di antara P107 dengan P108. Kemudian dua pertanyaan lain tambahannya pada deskripsi individu adalah di pertanyaan yang ada pada dashboard, itu pertanyaan 25 dan pertanyaan nomor 26. Yaitu pertanyaan berkaitan 25, apakah aktif menggunakan internet selama sebulan terakhir dan berkaitan dengan kecepatan akses internet. Nah, pada kuesioner juga sudah kami tambahkan. Berikutnya teman-teman, untuk deskripsi P2 ataupun pekerjaan, yaitu ada juga, yaitu kita lihat pada dashboard SDGs Desa, yaitu berkaitan dengan pekerjaan. Di sini kita lihat yaitu pada pertanyaan nomor 30 pada dashboard. Nah, ini teman-teman, yaitu berkaitan dengan penghasilan setahun terakhir. Nah, ini dia, penghasilan setahun terakhir. Kemudian pada kuesioner yang dulu tidak dimunculkan pertanyaan ini, yaitu penghasilan setahun terakhir, tetapi hanya dimunculkan penghasilan setahun terakhir dari. Nah, itu saja. Jadi di sini juga sudah kami tambahkan pertanyaan di antara P203 dengan P204. Kemudian berkaitan dengan deskripsi kesehatan, yaitu P4, yaitu tidak ada tambahan pertanyaan. Sedangkan yang berubah adalah pada deskripsi P5, yaitu berkaitan dengan deskripsi pendidikan. Nah, di sini kita lihat pada deskripsi pendidikan, teman-teman. Nah, ini. Jadi di sini terlihat yaitu pada dashboard, yaitu pada pertanyaan nomor 37. Nah, ini adalah berkaitan dengan berapa tahun Bapak atau Ibu mengenyam pendidikan dasar SD, SMP, SMA. Nah, ini dia. Sedangkan pada kuesioner SDGs dalam bentuk hard copy yang kita gunakan tahun 2021 itu tidak ada pertanyaan tersebut. Jadi di sini juga sudah kami tambahkan. Kemudian 3 tambahan pertanyaan lain adalah berkaitan dengan yaitu setelah P509, yaitu ada pertanyaan di dashboard SDGs adalah pertanyaan nomor 46, 47, dan 48. Yaitu berkaitan nomor 46 itu adalah dalam setahun terakhir apakah pernah memperoleh pelayanan desa, nomor 47 dalam setahun terakhir apakah pernah menyampaikan masukan saran kepada pihak desa, kemudian juga dalam setahun terakhir apakah terjadi bencana. Nah, itu. Jadi pada kuesioner ini juga sudah kami tambahkan. Sehingga seluruh pertanyaan pada dashboard SDGs, nah di sini kelihatan sudah komplit. Kemudian artinya sudah kami salin semuanya dalam kuesioner untuk digunakan dalam melakukan survei individu. Nah, itu teman-teman beberapa tambahan pertanyaan yang dapat kita lihat yaitu pada dashboard SDGs dibandingkan dengan kuesioner SDGs dalam bentuk hard copy yang kita gunakan pada tahun 2021. Sehingga jika pada tahun ini desa-desa yang akan melakukan pemutahiran data SDGs dalam rangka ikut lomba SDGs, jadi jika melakukan survei baru dalam hal ini adalah warga atau individu yang belum didata pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi ketika enumerator turun ke lapangan agar menggunakan kuesioner yang sudah menyesuaikan dengan pertanyaan yang ada pada dashboard SDGs Desa. Nah, itu teman-teman yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan bedah kuesioner individu pada dashboard SDGs Desa. Semoga tutorial ini memberikan manfaat.
Terima kasih.